Nah, bagi profesinya sebagai seorang guru bahasa asing, misalnya guru bahasa Inggris, guru bahasa Mandarin, pasti sering sekali mendapatkan salah satu bahkan lebih muridnya itu terlalu malu, tidak mau bicara, dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Nah, jadi kali ini saya akan bahas tips sederhana bagaimana caranya untuk membuat anak murid kita, baik yang masih anak-anak sampai dewasa, agar lebih mau berani bicara bahasa asingnya di kelas. Dan jika baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan nama saya adalah Anissa Gayatri. Nah, langsung aja kita mulai tips yang pertama. Nah, tips yang pertama adalah meningkatkan kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok itu maksudnya adalah ketika anggota dari bagian kelas tersebut, yaitu murid-murid kita, mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelas tersebut. Nah, sering sekali ketika kita jadi guru bahasa asing, seperti saya juga, kadang kita dapat kelas ya anaknya semua aktif berpartisipasi, dan kita merasa beruntung. Kadang kita kurang beruntung, anaknya semuanya pemalu. Nah, memang murid kita itu pasti punya kepribadian yang berbeda-beda, ada yang pemalu, ada yang berani. Tapi walaupun anak murid yang pemalu ini bisa kita bantu untuk menjadi lebih berani, yaitu dengan meningkatkan kekompakan kelompok tadi. Jika kekompakan kelompok itu tinggi, maka murid-murid kita itu lebih mau aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Nah, kekompakan kelompok ini mirip seperti training teamwork yang sering dilakukan di perusahaan agar anggotanya kenal satu sama lain dan lebih memperkuat kerjasamanya sehingga produktivitasnya di pekerjaannya semakin meningkat. Nah, kita bisa terapkan ini di kelas dengan 3 cara. Nah, yang pertama adalah kenal satu sama lain. Jadi, di minggu-minggu awal usahakan untuk kegiatan kelasnya jangan langsung masuk ke topik pembelajaran, tapi aktivitas seperti games, icebreaker, dan aktivitas-aktivitas menarik lainnya agar anak murid kita kenal satu sama lain di kelasnya. Jadi kalau kita ibaratkan saja ya, ketika kita ada di ruangan dipenuhi oleh orang yang tidak kita kenal, pastinya kita merasa lebih segan dan merasa tidak nyaman, dan jadinya lebih tidak mau berpartisipasi. Nah, tapi ketika anggota kelompoknya, yaitu anggota kelasnya itu semua kita kenal, pastinya kita tuh lebih nyaman dan lebih mau untuk berbicara. Jadi sama seperti itu untuk murid-murid kita, kalau kita kasih aktivitas perkenalan, mereka jadi lebih kenal satu sama lain, jadinya lebih dekat sama teman sekelasnya. Dan perkenalan ini bukan hanya untuk teman-temannya aja, tapi juga untuk gurunya. Jadi gurunya juga memperkenalkan diri di minggu-minggu awal untuk di kelas bahasa asing. Dan juga bisa dipakai bahasa daerah mereka aslinya, karena mereka kan baru mulai kelasnya kalau tidak punya kemampuan bahasa Inggris sama sekali. Karena tujuan kita adalah untuk membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, sehingga mereka ke depannya lebih mau aktif bicara di kelas. Nah, tambahannya tadi kelupaan, kalau perkenalannya itu bukan hanya nama aja ya, tapi hobi, aktivitas yang disukai, dan hal-hal lain yang bersifat personal. Jadi anaknya itu bisa lebih dekat, atau murid kita bisa lebih dekat sama teman-temannya di kelas dan juga sama gurunya. Nah, cara yang kedua adalah dengan banyak memberikan aktivitas kelompok. Nah, ketika anak bekerja di satu kelompok, murid kita, pastinya mereka lebih kenal sama teman satu kelompoknya, jadi lebih dekat, sehingga kekompakan kelompok tadi juga menjadi meningkat. Dan yang terakhir adalah kompetisi di kelas. Jadi kita bisa bagi 2 kelompok atau bahkan lebih untuk murid-murid kita melakukan kompetisi. Nah, kompetisi ini sendiri membuat anak murid kita yang ada di satu kelompok lebih kenal satu sama lain karena mereka berkompetisi untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, jadi saya sudah sebutkan 3 tadi, yaitu perkenalan di awal kelas, banyak kompetisi kelompok, dan juga kerja kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah feedback. Jadi sering sekali masalah utama kenapa anak murid kita itu tidak mau bicara bahasa asingnya karena malu dan takut salah. Apalagi yang sudah dewasa dan pasti takut diketawain sama teman sekelasnya. Jadi usahakan untuk memberikan feedback. Dengan caranya saya sering lakukan adalah dengan tidak langsung menyalahkan anak ketika mereka salah.
Jadi yang saya lakukan adalah untuk meng-echo, berarti mengulangi kembali jawaban yang benar tanpa menyalahkan si anak tersebut. Misalnya dia bilang car kan mobil, tapi dia bacanya car. Dan kan itu salah, jadi saya echo, oh car. Jadi saya balikin lagi dengan jawaban yang benar tanpa bilang, kamu salah, jawabannya itu car gitu. Dan bisa juga dengan aturan-aturan grammar yang kita echo lagi jawaban yang benarnya. Jadi anak bisa tahu, jawabannya ini tanpa secara langsung dan dia juga tidak malu. Dan kita juga harus membuat culture atau budaya di kelas yang kita jelaskan sama murid-murid semua bahwa mereka di sini untuk belajar dan salah itu tidak apa-apa karena di sini saya akan membantu kalian. Jadi kita buat budaya untuk tidak mengejek temannya yang salah dan juga banyak mengingatkan kembali tidak apa-apa salah karena kita belajar dari kesalahan. Nah, kita juga bisa untuk melihat anak, jadi kita menunjukkan ekspresi yang tertarik ketika murid kita bicara apapun itu. Jadi dia merasa apa yang dibicarakan itu penting. Dan selain itu kita bisa juga ajarkan sama murid kita caranya untuk bertanya di kelas. Jadi di awal aja udah kita tunjukkan kosakata yang dipakai ketika bertanya, ketika nggak tahu apa artinya. Nah, saya akan contohkan di slide kalimat-kalimatnya yang bisa dipakai, tapi dalam bahasa Inggris karena guru saya guru bahasa Inggris, jadi untuk bahasa yang lain bisa dimodifikasi sesuai bahasanya. Nah, yang ketiga adalah aktivitas sesuai kemampuan murid kita dan juga menarik. Nah, kalau aktivitasnya terlalu sulit buat murid kita, pastinya dia kesulitan dan tidak mau mengerjakannya. Tapi kalau terlalu mudah juga pasti bosan bagi dia. Dan selain itu juga, kita harus buat aktivitasnya menarik, maksudnya yaitu murid kita bisa mengungkapkan pendapatnya, perasaan dan pengalamannya dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, saya akan kasih contoh instruksi-instruksi yang biasanya ada di pelajaran bahasa Inggris, bagaimana kita bisa modifikasi menjadi lebih menarik untuk anak murid kita agar mereka lebih mau aktif berpartisipasi baik dalam belajarnya ataupun bicara bahasa Inggrisnya ataupun bahasa asingnya. Nah, contoh yang pertama adalah instruksi yang biasa kita pakai di soal grammar. Biasanya kan kita kasih ubahlah ke bentuk tenses ini, ubahlah ke tenses yang ini. Contohnya di sini untuk present continuous tense. Jadi biasanya kan ubah ke present continuous tense. Kita ubah instruksinya, coba tebak apa yang sedang dia lakukan. Nah, jadi kita buat di situ she is apa, dan terserah anak misinya apa yang mau dibuat di sana. Jadi lebih menarik daripada hanya misalnya udah kita sediakan kalimatnya dan dia ubah. Dan anak juga bisa cari di kamus untuk cari kata-kata yang melengkapi dari tenses tersebut. Nah, di sini kan kita bicara tadi topiknya bagaimana biar berani bicara. Tapi nggak ada masalahnya sih, yang ini kan bisa kita kasih soalnya berupa verbal, jadi anak bacakan jawabannya, ataupun bisa anak tuliskan jawabannya. Contoh lainnya misalnya belajar kosakata baru, kan sering kita pasang-pasangkan pasangannya it itu apa, write itu apa, terus sing itu apa. Nah, kita bisa ubah jadi lebih menarik, yaitu kita buat you can eat, terus titik-titik. Berarti kamu dapat makan apa. Jadi anak yang isi sendiri, jadi dia bukan hanya untuk garis-garis jawabannya, tapi dia pikir sendiri jawabannya apa. Cara lainnya lagi buat lebih menarik adalah, kan sering kalau belajar bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya, ada dialog antara orang lain yang kita coba role-play, jadi coba mainkan sama murid-murid kita. Jadi buatlah dialognya lebih menarik gitu. Jadi anak itu lebih menarik menjalankan dialognya, bukan dialog biasa aja misalnya hi, how are you, I'm fine, kan itu biasa. Dibuat seperti cerita jadi lebih menarik buat mereka menjalankannya dan pastinya mereka tuh lebih tertarik untuk bicara dari dialog itu. Bahkan untuk anak-anak yang lebih kecil, kalau menarik, mereka juga suka untuk praktekkan di rumah di depan orang tuanya. Nah, saya akan menunjukkan beberapa contoh dialog-dialog menariknya yang bisa dicek di slide berikutnya.
Nah, aktivitas menarik lain untuk melatih anak berani bicara adalah dengan survei. Jadi misalnya kita kumpulkan beberapa pertanyaan tentang teman-temannya atau apapun itu, dan minta anak untuk mensurvei teman-temannya yang ada di kelas, menanyakan apakah misalnya punya hewan peliharaan, terus nanti makan pagi nggak tadi. Jadi mereka survei teman-temannya sudah kerjakan apa enggak. Dan kita bisa buat beraneka ragam isi surveinya, bahkan pendapat, dan juga hal-hal lainnya, jadi lebih menarik. Dan mereka juga jadi jalan-jalan sekitar kelasnya, jadi nggak bosan pelajarannya, dan dia juga berlatih untuk bicara. Selanjutnya itu picture dictation, jadi bisa untuk anak yang lebih kecil, yaitu kita ada gambar, kita dikte, tapi bukan dikte biasanya kan pertanyaan atau dikte soal cerita, ini dikte gambarnya. Jadi kita jelaskan gambarnya, misalnya orang, rambutnya warna apa, bajunya warna apa, dan minta murid kita untuk menggambarkannya. Selanjutnya lagi, contohnya lagi adalah menunjukkan sebuah gambar nih, tapi dalam waktu sesaat, dan minta anak untuk menuliskan apa yang dia ingat dari gambar tersebut, dan kemudian jelaskan di depan kelas atau bahkan di kursinya aja. Bahkan bisa kita buat anak untuk mengangkat tangannya, misalnya apa yang dia ingat dari gambar yang sesaat tadi. Jadi bisa aja kita tunjukkan gambar, kita tutup, ataupun pas slideshow yang kita ubah dengan cepat. Intinya harus cepat, jadi itu menarik untuk anak ingat apa sih yang ada di gambar tersebut, dan di akhir bisa ditunjukkan gambarnya. Nah, cara yang terakhir adalah dengan doodles. Jadi kita cukup gambar aja, bulat, lingkaran, apapun itu, coretan, dan minta murid kita untuk menebak gambar apa itu. Dan bagi yang paling menarik jawabannya, bisa diminta untuk melanjutkan doodles kita, yang coretan kita tadi, dan menanyakan kembali sama temannya gambar apa itu, ataupun minta dia untuk menggambar ulang, dan harus berupa coretan dan minta muridnya untuk menjawab semenarik mungkin apa itu. Dan demikian video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like video ini jika Anda suka, dan juga bagikan ke orang lain yang membutuhkan video saya. Dan video saya selanjutnya saya akan membahas cara termudah belajar bahasa Inggris, bahasa asing apapun, dan untuk anak-anak bahkan sampai kakek ataupun kakek nenek. Dan saya akan tunjukkan dengan penelitiannya yang membuktikan bahwa cara ini sangat baik untuk usia berapapun dan sangat mudah untuk dilakukan, bahkan tanpa guru sekalipun. Dan untuk menutup video ini, saya ucapkan terima kasih kembali dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.